Salah. Nah, kita akan membahas ke perjalanan Mbak Aci ini dari dulunya apa terus sekarang menjadi wedding organizer terbesar. Salah satu wedding organizer terbesar di Jawa Timur, Mas. Enggak sih sebenarnya kalau MUA itu spesifik. Kalau Prias itu lebih komplit, lebih Wah, punya iki. tanggung jawab moral. Iki enggak tahu aku iki. Nah, itu Mbak, itu perlu Itu. dibahas dikit nih biar teman-teman Soalnya tahu. arek saiki Akhirnya Diterusno. ya tak terusin make up. Ya sempat bilang sama orang tua pengen resign. Ya pastinya orang tua nggak bisa nerima kan. Jadi ikut ibu sih dari kecil. Oh, ikut ibu akhirnya. Ikut ibu. Ya bantuin dari mulai kelas 4 SD aku udah make upin kayak yang anak kecilnya kayak gitu. Oke. Itu mulai kelas 4 SD. Sering Dulu ketemu. itu aku pernah diceritain sama Mbak Asri kalau di Lah kenapa kok enggak bahas sing cerita? enggak iki cek dijelasno lebih no ceritane cek dilibat. Oh, Tak kayak opening dulu. Aja kan pengen Opening. itu. Mbak sih cerita nono arek-arek perihal iki. Kan ngono tok kan. Kudu dulu aku pernah ceritain Mbak Asri. Lho, lagi ono wong e. Oh iya. Apa sih? Mbak dulu tuh pengen pernah cerita ke aku tuh. Ngono sini ya. Iya. TK itu ada jendela. Di jendela itu ada orang tiba-tiba mau keluar dari jendela. Saking nyatanya aku mikirnya itu orang gila. Tangan sama kakinya keluar. Tangan sama kakinya tuh keluar dari jendela gini. Gini, Mbak. Keluar gini loh. Rambutnya tuh gini. Tapi sebenarnya bukan rambutnya yang ada ke sini sih. Kayak mikir, dia Mas itu tapi balik gini loh badannya itu. Awalnya tak pikir orang gila kan saking nyatanya loh yang nggak lihat itu. Berarti benar-benar ada wujudnya gitu ya. Ada wujudnya. Jadi kayak bajunya itu kayak putih-putih kotor-kotor gitu loh. Pas aku lihat tangannya, jari kaki sama tangannya itu panjang-panjang ya. Aku baru ngeh itu kayak, hah, berarti itu Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik paling keren buat hidup di Mandalika. Oke, teman-teman. Selamat datang buat iku apa pakis Ya, aku. buat pukis. Pukis ya aku. Duh. Oh, mari ta lah. Santai. Dibuka dulu, Mas. Dibuka dulu. Oke, teman-teman selamat datang di Vanalika Talk. Dan kita lagi-lagi ini apa namanya? Outdoor. Outdoor Mas, lagi. ya. Seger ya, Keluar dari tadi ya. studio. Keluar dari studio, siap Ya, biar fresh. Mulai ono progres lah Mulai ya. progresnya ya. step by step. Nah, kita ini di tempatnya Paras Asri Wedding Organizer, Mas. Paras Asri Wedding Paras Organizer. Asri Wedding Organizer. Dan narasumber kita adalah ownernya sendiri, Mbak Asri Leksono. Panggilannya Mbak Aci ya, event. Iya. Nah, Tepuk tangan Selamat dulu dong buat siang. Mbak Oh, iya. Aci. Mbak Aci. Mbak Aci. Iya. Mbak kenalan dulu. Oke. Daniel. Aci. Udah. Aci. Iya, Bukan kenal. kenal sakrab ya. Pura-pura. Ya ora lah delok nonton. Ya. Mbak Tri apa sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat no. Matur nuwun Mbak udah diundang nang omahe sing Keren iki. Ini ngalang-ngalang rooftopnya. sekolahanku gitu. Ya, rooftopnya ini kan 10 ya. 10 gitu. 10 lantai. Yo, habis dari sepuluh. lantai. Aku nang jeding Naik turun. nang jeding tok tersesat kok aku. Jeding tak buka. Loh, kamar maning tak buka. Meduro lah aku balik maning aku. Kau wede omahe. Salah. Nah, kita akan membahas ke perjalanan Mbak Aci ini dari dulunya apa terus sekarang menjadi wedding organizer terbesar. Salah satu wedding organizer terbesar di Jawa Timur, Mas. Oh iya. Paras Asri kalau nih. Paras Asri gitu. Tempatnya Mbak, di Tulangan. apa namanya? Memang ada ikut apa namanya? Akademis di dunia kecantikan ta, Mbak? Dulunya. Enggak ada sih. Sama sekali ya. Sama sekali. Wih, kewendel. Apa like gitu dulu akademinya apa, Mbak? Wes. Jadi dulu medis. Oh, medis Kesehatan. malah. Tapi basicnya aku generasi kedua. Iya, apa maksudnya itu? Jadi dulu ibu itu perias ya. Kalau dulu kan bukan MUA ya, perias jadul. Ibu Ya, dari mulai MUA 8 bosok gaul lah sih, Mbak. Enggak sih sebenarnya kalau MUA itu spesifik. Kalau Prias itu lebih komplit, lebih Wah, punya iki. tanggung jawab moral. Iki enggak tahu aku iki.
Nah itu Mbak, itu perlu Itu. dibahas dikit nih biar teman-teman tahu. Soalnya arek saiki iso make up titik wis Ya, MUA ke Instagramnya. MUA. Daniel MUA, ngono dulu, ngono. Tak pikir Manchester United iku. Ya Apa, Mbak? Gimana, Ya Mbak? apa? Jadi kalau perias ya, perias itu tanggung jawab moralnya lebih besar. Jadi mulai dari busana, make up, kemudian harus tahu pakemnya, mulai dari prosesinya, Oh. kemudian tata krama dan lain sebagainya. Ini lebih detail ya. Lebih kompleks Lebih lah ya. kompleks. Jadi kalau MUA tugasnya cuma make up aja, bahkan hairdo atau hijab orang lain lagi, vendor lain lagi. Oh. Jadi wajah tok itu Oh gitu. MUA. Jadi kalau zaman dulu itu perias itu udah komplit semuanya, udah tanggung jawab satu orang itu. Jadi apa kayak hairdo terus apa dan sebagainya itu dari satu orang tadi Satu ya. orang. Kalau sekarang udah dipisah-pisah, ada WO, ada make up ya, ada MUA, ada hairdo, hijab sendiri-sendiri semua. Oh gitu toh ternyata. Termasuk Lalu apa, piye tadi kan yang masang ini tak kuku itu ya. kuku, dewe. henna. Henna, nail art sendiri-sendiri. Terus tadi piye Mbak? Kan nggak ada basic di situ. Lalu orang tuanya Mbak Asri ini seorang perias. Lalu nurun ke sampean atau gimana? Malah awalnya nggak boleh sih, Nggak boleh. nggak boleh. Loh, Kayak gini. aku kan main musik toh. Lihat anakku main musik pisan ya aku seneng dong. Nah, Ini mungkin enggak ya malah. dulu mungkin ya ini dulu MUA atau perias itu masih dipandang sebelah mata, Oke. ya kan? Dulu di mana sebelah matanya itu gimana sih Mbak? Dipandang sebelah Dulu mata itu Kayak orang gimana? dulu mungkin lebih milih kalau bisa sih kamu kerja di kantor. Oh, anu yang Iya paradigma sih, lama ya. paradigma Jadi lama. jadi profesi perias zaman dulu itu dipandang sebelah mata Dulu itu sama orang disebut kerja itu ketika berangkat jam 7. Iya, pulang sore. Akhirnya nggak dibolehin. nggak dibolehin. Lalu? Oke kamu inilah medis aja karena aku lihat prospeknya kayak gini. Sebenarnya aku nggak mau sih, cuman karena aku nurut. Oke lah, orang tua bilangnya ini tak jalani aja. Kuliah medis. Kuliah medis, bidan. Oh, bidan. Mm. Bidan itu setara apa ya? Maksudnya kuliahnya sampai kayak D3. S1. Oh, D3. Oke. D3 bidan udah lulus, sudah kerja di salah satu rumah Kantor. sakit. Kate guyon. Serius loh Mbak. Di rumah sakit, Rumah di salah satu sakit. rumah sakit di daerah Sidoarjo sini. Di Sidoarjo, rumah sakit umum sih waktu itu. Jadi tapi ya sudah dijalani di situ, tapi aku ngerasa passionnya di sini sih. Ya apa titik balik akhirnya Mbak Asri ini menemukan enggak wis aku memang harus merias. Peristiwa piye? Alhamdulillah ya dari situ mungkin karena aku nurut ya. Nurut itu ternyata enak loh. Ya, Walaupun apa itu? tidak Gimana? semenyenangkan yang dijalani, tapi sebenarnya enak. Kalaupun misalkan aku langsung jadi MUA, Misal. aku membangun relasi atau dikenal orang itu tidak semudah aku bekerja di rumah sakit gitu. Oh. Oke. Ya kan? Di rumah sakit satu teman pakai banyak yang tahu, satu lagi tahu, satu lagi tahu dan seterusnya. Dari situ apa ya bahasa Jawa kedok tular ya. Dari omongan ke omongan gitu ya. Akhirnya karena waktu itu masih belum ada Instagram. Ya, sosial Masih media belum. Facebook itu ya baru mulai lah Facebook. Cik, gawe ayam terus yang bonusan 30 SMS gitu loh. Sing ngetek SMS iku ya. Tahun berapa sih Mbak itu Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Aku mulai aku jalan sendiri 2009. Mulai jalan sendiri Jalan di sendiri. WO ini ya. di Itu Rias sudah ini. lepas kerjaan di medis itu. Belum Apa masih kerja? masih kerja. Oh, Jadi side 2010 jobnya lah ya. 2010 sampai 2013. Itu jadi dua side jobnya make up. Jadi ya iyalah akhirnya Diterusno. ya tak terusin make up. Ya sempat bilang sama orang tua pengen resign. Ya pastinya orang tua nggak bisa nerima kan. Gelo ya. Ya gelo udah sekolah, udah masuk di rumah sakit, banyak orang juga kan yang kepingin kerja di rumah sakit. Iya, Iya betul. dong pastinya. Tapi ternyata aku kok malah resign. Ya menurutku ini jalan, ini pilihanku. Aku bilang sama bapak ibu, yang penting bapak ibu itu ikhlas. Bapak ibu itu Merestui. merestui.
ridho. Ya insya Allah lah nanti saya diberi jalan. Cuman kasih ridho aja saya, nanti saya ada jalan. Ya udah itu. Ya cukup ini sih drama waktu mau resign itu banyak hal sih. Sampai metu omah enggak, Mbak? Nanti sampai minggat enggak, Mbak? Aku nggak pernah sampai minggat, diusir sering tapi. Tapi cekcok ya sama ada cekcok maksudnya ada pertengkaran gitu ya. Ya lumayan lah, ya nggak sampai bertengkar sih. Sorry. Diem-dieman kali. Mbak Asri ini anak tunggal. Enggak, aku anak ketiga. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, anak Anak terakhir. Anak terakhir. Yang atas-atasnya itu Enggak ada sama sekali. enggak ada yang di beauty. Enggak ada. Kakakku aja yang pertama dandan sendiri dia kayak nggak bisa. Akhirnya nggak jasa saya sampean saya. Tapi nggak ada Mbak ya. Dulu tuh nggak ibu Mbak Aci itu nggak ada niatan ngajari kakak-kakak atau Mbak Aci sendiri. Karena nggak minat sih kayaknya. Kakak-kakakku nggak minat. Oh. Cewek cowok, cewek kan aku. Nah, kalau Mbak Aci sendiri minatnya Minat dari banget. kapan? Dari Minat kecil banget. apa Dari kecil itu kalau zaman dulu, sekarang beauty case kan udah yang gede, make upnya banyak ya. Zamannya ibuku itu masih cuma beauty case itu satu kotak kecil gini, isinya cuma satu bedak, satu foundation. Kalau sekarang, kalau dulu itu namanya bedak cair ya. Udah ngerti kuabeng ini. Jeneng-jeneng udah ngerti Browsing kuabeng. aku. Oh ya cuma satu-satu aja lah. Itu sering tak pakai mainan. Sampai akhirnya sering patah. Oh. Kan sering patah disimpan di atas lemari. Oke. Disimpan di atas lemari. Ya mungkin pencilaan ya kecilanku ya. Jadi aku manjat-manjat gitu kan sukanya. Pas aku manjat tak lihat dari jauh, loh, kok itu kayaknya kotak make upnya ibu ya di atas lemari ya. Ya akhirnya aku tak panjat lemarinya. Aku naik di atas lemari, aku dandan di atas lemari. Dandan. Udah sering tapi aku berusaha jangan sampai patah. Pas ibu kan sebenarnya ngajar. Ibu guru juga. Oh, jadi selain Make up pria itu juga side job. guru. Pas hari Jumat kan pulangnya lebih awal. Nah, itu mungkin aku nggak menyadari ya. Aku udah dandan di atas lemari, ibuku dateng. Mate kok. Ya itulah ketahuan, ibu lihat atas ya. Untungnya nggak dimarahin dan itu momen antara aku dan ibu yang kayaknya nggak terlupakan sampai hari ini. Dan Iya. posisinya kan make up-nya masih di atas lemari kan? Masih Nah, di itu atas loh, lemari keren itu nih, dandan di Berapa atas sih lemari itu, Mbak? TK. Masalah pencilaan ya, Rek, ya. TK misalnya. sampai tetap lu lemari ya. Akhirnya Mbak Asri memutuskan untuk apa dulu nih make up solo tahu? Make up sendiri, buka Iya, jasa buka sendiri jasa atau sendiri. ikut di Ibu. organisernya orang atau gimana gitu? Jadi ikut ibu sih dari kecil. Oh, ikut itu ibu akhirnya. ikut ibu. Ya bantuin dari mulai kelas 4 SD aku udah make upin kayak yang apa? Anak kecilnya kayak gitu. Oke. Itu mulai kelas 4 SD. Dan kalau mulai dari kecil aku selalu berharap, yang biasanya kan mesti ada anak kecilnya kan zaman dulu itu. Berharap itu nggak mau nangis nanti aku aja gitu. Oh iya, berharap nggak mau di make upin sama ibu biar Segitunya. Segitunya apa ya? Jadi dari kecil itu mungkin fotoku banyak di rumahnya pengantin-pengantin yang dulu di make upin ibu gitu. kelas 4 SD ya. Wis iso Udah. mikir Mulai guys, strategi loh. Kelas 4 SD aku udah bisa bikin paes. Apa Yang itu? Pas hitam-hitam itu itu loh. Oh, Yang ini hitam-hitamnya Jogja paes. itu ya. Oh, iya. Apa Ah, Jogja. Hitam-hitam Itu juga susah loh Mbak cari ini ya Mbak ya. Maksudnya perlu telaten atau apa loh. Iya sih, Iya harus pastinya telaten susah sih. lah, kan arto itu. Susah. Diajarin 1 kali sama ibu. Pas kelas 4 itu. 1 kali aja ngajarinnya. Ukurannya ini, arahnya gini. Udah langsung tak praktekin di kepalaku sendiri. Langsung jadi. Jadi, keren. Mbak Asri ini punya basic gambar, maksudnya bisa gambar. Gambar sama busana sih. Cita-cita dari kecil malah bukan make up sebenarnya. Tapi Busana. ini masuk nggak ini? Iya, masuk nggak suara nih? Masuk nggak? Itu yang dengar. Itu loh. Maksudnya masuk banget apa enggak ngono loh. Enggak, tapi enggak apa-apa lanjut. Enggak apa-apa, dilanjut aja ta. Lanjut aja. Enggak, apa tadi gambar. Pengennya Mbak Asri sebenarnya jadi tukang busana. Cita-cita dari kecil itu
desainer. Cuman kalau make up itu kayak sesuatu yang udah menyatu dalam diri, Ci. Asik. Oh, sudah ini ya, apa Passion. namanya? Iya. Jenenge passion itu Dari kayak hati, Iya. dari hati. Heeh. Loh, tapi kan tadi tak lihat gitu bahwa banyak busana loh. Iya, itu bikinan Dan itu sendiri handmade semua kan itu. Iya. Mm-mm. Mbak Asri semua yang konsep. Iya. Kayak jahit-jahitnya, terus Wah. yang masang apa itu? Mani-mani. Mani-mani. Kalau itu karyawan. Kalau jahitnya itu saya berdayakan penjahit-penjahit sekitar rumah. Oh, di kampung-kampung sini. Iya, di sekitar sini. Cuman mani-mani tadi karyawan Mani-mani sendiri yang karyawan dibawa. Sisi pelan-pelan Mbak Asri. Setelah Mbak Asri memutuskan untuk oke aku akan make up, itu Mbak Asri langsung bikin apa ya, PH atau agensi? Bikin apa atau namanya? sendiri dulu. Agensi. Agensi. Bikin WO-nya Sendiri maksudnya. sih, sendiri dulu. Sendiri tok, cuman ngelayani Sendiri. make up aja gitu. Oh enggak, jadi waktu mulai dari awal itu enggak cuma make up, semuanya, dan itu saya handle sendiri. Sendiri. Iya. Ngaweri. Dari Misalkan ada 2 job R2 gitu ya, apa? sambil di jalan sambil telepon fotografer, telepon tenda, telepon MC kayak gitu. Sambil make berarti upin, masih sambil belum ada nelfon manajer vendor. inilah ya, Nggak apa ada. namanya? Dulu nggak ada tim sih. Tim belum ada. Cuman tim. aku sama 1 asisten. Wis, iku wis. Udah. Selama 3 tahun lah. oke. 3 tahun merintis, yang mulai aku dulu naik motor loh, make upin. Naik motor sama asisten 1 dari Gempol ya ke Sidoarjo, kan banyak bis, truk Iya, dan lain iya, sebagainya. Sambil bawa barang, tas gede, pindah lokasi. Si asisten tak suruh telepon, ini cek ini, cek ini, cek ini. Jangan nyuruh aku telepon Mbak, nanti aku jatuh. Soalnya posisi di jalan posisi ini. Posisi di jalan sama bawa barang. Ya kayak gitu sih dulu. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Saiki job kene Tarjon Pak pesawat ya. Belum pesawat. Pribadi iya. bisa. Pesawat pribadi bisa. Lek tonggo Helikopter. kene paling ya nggo truk lah. Numpak mburi bisa. Pick up nggak pick up. Oke. Nah, oke. ini tuh apa ini nyebutnya, kantor berarti? Ini apa Kalau ya? ini sebenarnya home studio, ya. Home studio. Yang belakang ini home studio. Kalau yang depan sana itu galeri. Tapi memang dari dulu rumah pribadinya Mbak Asri itu di Di sini. sini. Oh, akhirnya sampean permak jadi kayak gini. Kalau yang sebelah itu Mbak. Kalau yang sebelah itu punya Om. Tapi buyut itu duduk di situ. Jadi ini rumah induk sebelah. Rumah lawas. Ini tuh rumah apa lawas namanya? sebelah itu Joglo. loh. Iya dulu sebelah. Iya, iya. Oh, ya. Rumah Sing induk. temboknya Ya. tebel-tebel. Dan banyak sekali spot-spot yang apa? Fotoable. Iya. Instagramable. Iya, Instagramable. fotoable lah itu. Itu memang dikonsep seperti itu Ya di konsep seperti itu untuk biar kerjaan. untuk kerjaan dan biar kerjanya nggak di luar terus. Jadi butuh konsep apa? Soalnya kita Iya. lihat dari setiap sudut itu Iya, mesti tapi itu emang selalu di setting ini. ada setting. Oh, ini foto. temanya beda lagi, temanya beda Biar nggak lagi. keluar-keluar terus kan. Oh, emang dikhususkan buat ini ya, apa Private. klien private ya ke sini ya. Tapi privasi piye Mbak akhirnya? Kan pasti ini lek kadung kalau sudah banyak sekali yang job kan ramai banget toh Mbak. Ya sih, lumayan, tapi kan di galeri depan. Cuma di belakang aja buat foto. Foto kan sebentar aja. Aman ya maksudnya. Dan apa kayak WO juga kan, dan tak lihat tadi ada orang sing bikin apa namanya? Baju. Bikin baju, Bukan, bikin sing di luar loh Mas, ngelas-ngelas tadi Oh, loh. bikin Tenda. tenda. Ya itu memang bikin sendiri juga. Itu punyanya Om. Oh. Usaha yang di WA ini Iya, di juga. bidang wedding tapi tenda. Wah kayak sih menune opoan sih Mbak kayak gini? Apa Paras Wedding. Asri wedding iki? Selain prias, kan Menune. Mbak Asri sendiri prias, terus Makeup, ada busana. foto, video, tenda. Tenda masih terop ya. Dulu buat- sih catering juga ya, ibuku dulu catering. Cuman sekarang udah enggak, udah stop, udah sepuh. Jadi maunya istirahat aja lah, kasihan. Sama home studio ini ya buat Home foto ini studio ya. ini. Katanya buat bikin lagi tuh di perumahan mana tuh Oh, ya. sebelah itu? Jadi ini rencananya di busana. Jadi bikin galeri rental busana. Galeri rental busana. Oke. Ya.
untuk keperluan pernikahan lah pastinya kebanyakan ya. Jadi yang nggak harus weddingnya di Parasasri atau MUA atau siapapun itu boleh pinjem baju di situ. Kalau di sini khusus yang untuk Parasasri. Oke. Oke, coba kini kembali lagi Dek pertanyaan yang tadi ya. Aku Yes. kepo iki. Mm-mm. Biasanya kan tadi kan siapa sih nggak mau kerja di rumah sakit umum kayak gitu kan ya. Terus akhirnya terjun lepas dari sana keluar akhirnya menjalani MUA ya sendiri set. Dari orang tua pasti ada cekcok sedikit. Terus Iya. kayak temen kayak Pak D, kakak atau gimana itu ada Berdarah. iya ada Yang ngebully. Nah inilah ngebully atau apa gitu. Ya adalah. Atau mungkin sampai merendahkan ya, maksudnya lapo sih sampai lapo sih kamu milih Ya, iku ada. ngono loh maksudnya gitu. Sampai bikin Mbak Asri ku bener-bener Mungkin gini mungkin. titik depresi loh kayak di, ya, apa ya? di titik perjalanannya sedih. Mbak Asri memulai di dunia ini. Mm-mm. Titik terberat itu ketika Nah. momen ya apa sih? Sampean Yang bikin pernah paling- mengalami titik Aduh, sing haru garis banget. sampean Sebenarnya mungkin ya di hampir momen menyerah. itu ketika saya harus memutuskan dari jalur plat merah ke plat kuning gitu. Plat kuning. Iya kan? Plat merah tapi kan ada bandengnya lo ya. Iya, Ada bandeng. Jadi itu berat karena kayak kita itu beda prinsip, beda pandangan ya pastinya. Orang tua dua-duanya guru, otomatis harapannya sih anak di Tetap di akademis lah meskipun instansi untuk kayak gitu kesehatan kan. lah ya. Harus memutuskan pindah itu yang berat. Juga banyak yang nggak banyak sih. Ada beberapa yang support kayak kamu punya passion loh di sini. Kamu harus ini apa? Jangan takut. Kamu jangan takut. Nggak apa-apa. Malah itu beberapa om saya. Malah yang teman-teman. Loh, kamu mau resign dari sini? Emangnya kalau make up itu kamu setiap hari tak kok kamu sampai resign? Kurang rome tingkat 10 ya. Ambek ngomong ambek ngene-ngene. Oh iya dong. Ya koncone kan ngono biasa lek nyilatu wong lho. Iya. Ini mungkin Mbak Asri aman rek ya. Aman ya. Aman sampai tetok gini soalnya. Oke. Oke. Kan terberat itu karena itu bersinggungan dengan keluarga. Terus teman-teman juga merendahkan kayak gitu. Kalau perihal titik berat maksudnya secara kehidupan Mbak ya? Atau sebut saja secara ekonomi lah. Oke. Ada nggak Mbak Selama momen menjalani sing ini. sampai maybe Mbak Asri harus punya tanggungan di mana-mana? Ya pastinya Ketika- waktu Covid lah. Oh iya. Waktu Covid dan saat ini. Lah Ngerti masuk nggak? Mbak? Tadi Kenapa sih saat ini? Wow, pesaing itu udah makin banyak banget. Sekarang per 5 rumah mungkin udah MUA. Oh ini 1 2 3 4 5 MUA. 1 2 3 4 5 MUA. Jadi Tapi kan gak segede iki ngono lho. Gak segede iki, Mas. jadi ya harus lebih hati-hati, lebih banyak belajar lagi gitu lah. Ngikuti tren juga. Soalnya kalau dulu itu trennya mungkin tahun ini trennya begini. Kalau sekarang dalam 1 tahun tren itu bisa ganti 3 sampai 5 kali. ya setuju. Maksudnya di dunia seni selalu kayak gitu kok memang kok. Tapi ini cepet banget, semakin kesini semakin cepet. Nah, dan perubahan yang cepet itu kalau make up sih gampang. Kalau busana biayanya gede banget. Oh iya ya, sekali pengen bikin apa dan itu pun belum tentu juga dipakai kadang Mbak Iya ya. betul. iya. Yang penting kita harus Rias itu update. termasuk seni apa ya? Seni rupa. Ya seni rupa. Seni rupa ya. terus Bukan dipahat. rupa-rupa ya. Dipahat. Dipahat. Tak. Ya apa Mbak, secara teknis nih ya, cara Mbak Asri itu melui perkembangan zaman. Apakah memang ada waktu khusus untuk aku tak riset rek arek enom iki senenge piye atau anu gitu. Yang lagi digandrungi ini apa, kayak gitu. Karena timnya sudah besar, ono tim dhewe sing memang khusus kowe riset to ini. Seharusnya sih gitu. Cuman ini masih semuanya proses ya, belajar ya. Semuanya terus berubah, semuanya harus terus dipelajari kan gitu, harus belajar terus kan. Jadi ya harus terus, baik aku tim. Jadi kamu kerja di sini, jangan hanya kamu datang untuk kerja. Kamu datang di sini, kita berada di sini untuk terus belajar. Iku loh ya. Iya. Apa wes santai ngetowo rek penonton bayaran nih. Apa namanya Mbak Asri ini
ngomong men. Ngomong. Mbak Astri ini merumat berapa karyawan di sini? Kalau Sudah ada berapa karyawan? 48. 59. Ya, Terjawab. kalau total semua sampai 60. Loh, Loh, kemarin aku podcast di kafe, Mbak. Kafe itu besar loh. Itu 60 orang loh. kok sekarang 60 Kayak sini pisan? 60 sampai. Janjian Iya. ta, Mbak? Loh, kamu dulu ikut nggak udah di Malang dulu? Ikut ya. Kamu tahu Mm-mm. banyak kan? Banyak. Itu 60-an. Wih, 60 ya gue. sing mak mie coaching dhewe ngono ta. Wakil lho, Mbak. Ya wape Itu berarti. jadi sama freelance ya. Kalau yang di galeri ini aja sih ada sekitar 17 orang. 17 orang. Yang tiap hari ya, Mbak ya. Tiap hari. Yang tiap hari. Ada yang magang juga kan di sini. Kenapa? Ada yang magang toh? Udah nggak ada Oh, sekarang. udah nggak ada. Ini loh mau Agung loh. Mau magang. Tadi apa kira-kira? Manekin. Manekin. Lu pakai mangan ya. 17 orang yang fix deh ya maksudnya. Iya, yang banyak loh itu. Yang ya. in-house, yang in-house. Iya. Ya aku juga nggak tahu sih ya apa sistem kerjanya sebuah wedding organizer ya butuh orang berapa juga. Dan pandemi ini sampai piye Mbak? Anu nih Mbak. Apa Pandemi namanya, sempet sih diliburin impactnya ke sampai 2 bulan. libur bur. Libur 2 bulan. Hampir 3 bulan lah waktu itu ya. Tempe tok wis sebagai karyawan ya soalnya ya. Iya, nggak karyawan tok tempe. Aku juga tempe. Ya, tempe tapi pinggirnya hamburger. Iya. Enggak, Oke, enggak. dong. Ya, Ada. tapi untung lah, alhamdulillah suami maksudnya masih ada lah, masih ada suami. Suami sama nggak Mbak? Maksudnya Ya di dunia yang sama. Aman. di dunia yang Oh, sama di dunia Mbak? yang sama. Enggak. Dia di sembako sih. Hmm. Jadi kan meskipun Covid orang juga tetap makan kan, Iya. masih butuh sembako lah. Iya, iya. Mbak di dunia wedding ya, Mbak ya. Wedding organizer ya, di dunia wedding. Aku guyu sih, soalnya kita kok apa ada Itu kok guyu. apa ada pengalaman sing konyol nggak Mbak di dunia wedding? Oh. Karena wedding kan ya namanya kan wedding kan romance Enggak, iya. gitu loh. Enggak, kan konsepnya kan sebenarnya gini kan Huta. Kita tanya dulu. Mbak Astri cerita lucu, baru kene guyu. Aja guyu sih, kon takon. Entek Gak guyu nih. apa-apa. Kan gini loh, Peristiwa- wedding itu kan tempat apa? Ketemunya banyak-banyak orang. Romance gitu kan, sakral kan gitu kan. Oh, itu. Tapi menemukan nggak hal-hal yang Nemu sih. konyol, yang Pasti nemu lucu lah. gitu. Ya apa Mbak? Ya apa Mbak? Cerita nggak ya? Guyu sih. Padha ae guyu pisan. Jadi aku ini kan termasuk yang nikahnya telat sebenarnya. Loh, kok bisa? Iya, Umur berapa ya, Mbak? Enggak sih, kalau sekarang tuh nggak telat. Di zamanku aja yang bilangnya telat. Nah, Kalau itu zaman loh. sekarang sih nggak telat. Gak kenalan. Iya. Jadi menurut Mbak itu telat ya. Tapi bagiku umur 50 itu gak telat kok, Mbak. Aku guru saya Aku tak iki. Jadi dulu Ya. aku pernah dijodohin sama Oh. cowok. Siti Nur apa? Nurbaya. Siti Nur Kasan. Dijodohin. Tapi nggak jodoh sih, nggak jodoh. Tapi terus ada udah lama lah, berapa tahun ada ya bagi Mas. Oke, lanjut. Oke, nah tadi kita break dulu Oke. teman-teman. Soalnya ada azan sama ini settingan Ini dua tinggal alam. Iya. Oh, dua alam ini. Dua alam. Dua apa lah? Ya, Kan kita di senja hari tadi. Wah, senja. Terus tepuk tangan dulu biar semangat, Rek. Lagi Rek ngono lho. Ah. Lanjut. Lanjut di pertanyaannya tadi apa? Enggak ada. Duh. Langsung tiba-tiba hening kan. Oke, kita tadi break bentar karena azan. Karena kita syutingnya di outdoor dan sore hari. Ya. Ya, ini suasananya masih sore-sore hari. Apa kok Apa pola sih? suaramu? Gak jelas di samping diomong. Tadi itu sampai momen lucu, Mas. Mas, Jadi ya. sampai itu Mbak apa namanya sampai dijodohin, Mm-mm. akhirnya nggak jodoh. Terus? Nggak jodoh. Mm-mm. Aku udah nikah. Loh. Iya. Iya, nggak jodoh kan? Ya, Terus akhirnya aku nikah sama orang orang lain. lain. Oh, iya, Yang iya. suaminya Ini sama sekarang. suamiku yang Oke, sekarang. oke, oke. Yang sekarang ya Ini gitu jodoh aja ya? nih Iya, iya. Aku kayak makanya aku gak wedine aku merot tutukane. Sekarang iya, apa iki? gak jodoh maneh. Nanti bilang aja sampai yo. Ngerti. Aku Jangan, kaget jangan, banget. jangan, jangan, Lanjut jangan. lanjut akhirnya. Makan lucu nih kita makan nih. Si cowok itu ternyata nemu pasangan. Si ceweknya ini
Aku nggak tahu. Jadi ceweknya ini ngejob di Parasasri, booking di Parasasri. Oke lah, kita layani. Tahu-tahu pas hari H, fitting sih, waktu fitting nggak ketemu. Jadi nggak tahu. Tahu-tahu hari H, ternyata suaminya itu adalah cowok yang pernah dijodohkan sama aku. Gitu. Pasti sampean nabi enak zamanku toh. Itu Momen lucunya itu waktu ketemu si cowok itu sampai kayak apa ya? Salting lah ya. Salting lah, tapi aku salting. ya pura-pura aja nggak kenal gitu. Tapi tahu ya, emang itu orangnya bener ya. Ya emang itu. Tapi enggak ditendang anu nih suamine sampean. Ceritalah. Pas waktu itu. Untuk Nah, gak cerita kok, mari podcast gitu kan. Enggak lah. Nyantai, suamiku nyantai kok. Nyantai. Ya, ceritalah. Untungnya bojoku sih lebih ganteng. Oke, bisa ngomong. Tepuk tangan. Buat Mas Imam. Oke, Mas Imam hadir silakan. Untungnya. Gak ada Mas Imam ya. Kita tampilnya Mas Imam. Ono sponsor ya. Loh, iki. Jadi Parasasri juga enggak ya? Memproduksi ini. Gitu. Enggak dewe lagi, Mbak. Enggak dhewe. Wonge maksudnya. Ya wongi sing dodol. Mbak, di mana? Kene sini dicukui. Amor. Itu anaknya ya? Iya. Berapa, Mbak? 2. 2. Kak pengen adopsi. Enggak. Bisa akan iki lho. Oh, udah dah. Nek udah iki wis kate ono sing mengadopsi tahun depan kan Iya, dia. Amin. Oh iya, apa namanya? Relasi sama Uda dulu gimana ceritanya? Tadi aku dulu tuh aku mulung toh. Yang sampah. Kak lucu ya? Kak lucu. Kak lucu tadi. Kak lucu banget. Karena aku pas di sampah baru bahas itu. Apa le? Ada pernah ada Dari project gue tuh lucu sa. Kak selera Mbak Asri ini dong ya. Mbak Asri ya apa dulu ada project apa sama Mas Uda dulu? Ya saya sebagai caleg di ya kan aku dokumentasi tau dulu ya Mbak ya. Iya. Ikut tim dan timnya kerjasama sama Parasasri gitu. Makanya aku akrab banget sampai Mbak Asri. Sampai tos-tosan. Oke. Tos. Momen ini kita akan membacakan apa namanya komen-komen dari netizen. Iya, komen Ayo, Mas, netizen. Kita bikin story toh ya. Ya. Gila baca. Oh iki. Apa pendapat Anda? Namanya panjang rek. Oke, pertanyaan dari Siha_ aku ingin jadi Aril. Oke. Pertanyaannya adalah Mbak, Paras Asri itu artinya apa sih? Parasasri. Iya. Paras itu kan iya. wajah. Oh iya, parasmu. Iya. Paras itu wajah. wajah. Asri dari namaku sih sebenarnya. Oh. Kirain Asri itu Tapi kan artinya bagus gitu loh. Seger. Wajah yang asri gitu. Asri itu kan enak gitu dilihat ya. Natural. Oh, kampung ini masih asri. Iya. Kampung ini asri, tempat ini asri gitu. Ini pokoknya bagus-bagus. Itu diambil dari namanya Mbak Asri sebenarnya. Iya, Semua orang-orang yang namaku pakai asri itu ya. Oke, berarti ya wes. Ya wes. Si underscore Aril Males, oke. Ya masih oke gitu jawab. Ayo Mas. Ayo ada lagi teman-teman. Oh, iya. Ada lah, banyak. Iya, gini. Pengantar gini. Di wedding, ya pernikahan, deng. Itu kan di pernikahan itu kan ya romen, seneng gitu kan, apalagi yang rias, ya wes berangkat pagi atau apa. Intinya seneng lah. Ada tadi Mas Gilang ngomong ada momen horornya enggak di selama iki. Oh, kok mesti horor sih gini. Sampai seneng loh. Ya, tapi Iya, seneng ya. nyatanya kan memang kita Hidup dengan horor hidup kehororan. dengan kehororan di Indonesia kan. Ya ada lah Jadi pasti. budaya ya. Pengalaman horor itu pasti ada. Ini waktu kerja Mbak. Waktu kerja Maybe. lah. Waktu kerja Oh, iya? waktu kerja. Iya, Sering. Iya apa Mbak? Ayo sing anu dulu aja Sing ringan-ringan aja. Isi, Iya. levelnya sing Yang ringan. epic lah ngono Yang lah. ringan-ringan sih. Biasanya kan kalau aku nyampe lokasi nggak langsung turun, main HP dulu, apa lanjut tidur dulu kan gitu. Di mobil. Di mobil. Oke. Jadi anak-anak prepare, aku masih di mobil. Tapi terus kok hatiku kok nggak enak ya, kok kan biasa kan kita kalau mau ketemu sesuatu tuh kan kayak ada feeling something gitu kan. Akhirnya aku pas mau noleh gitu
ini di daerah Lapindo. Lapindo waktu iya. itu udah banyak yang sepi, ada rumah-rumah beberapa aja Kampung sih. di sana banyak kampung yang bongkar-bongkaran ya. Banyak yang udah kosong rumahnya. Nah itu iku opo, tapi aku ya udahlah, wis daripada aku nggak nyaman, telepon. Mas Rizal jemput aku ya di mobil, aku nggak berani turun gitu. Pas turun aku lihat sesuatu, langsung. Jadi aku nggak lihat jelas, cuman kayak belenduk putih gitu. Belenduk. Lontong ya, bentuk lontong ya. Jam berapa Mbak itu Mbak? Jam 1. 1 malam. Malam. Lu jam itu malam baru tiba. Ngon Prias Iyalah, Iya. Prias itu Berangkatnya pagi jam berangkat 2, jam 12, jam 1, 12 gitu. jam 2 gitu sih. nggak sempat lihat tapi. Ya lihat dikit, nggak sempet lihat, cuman aku bilang nanti dipastikan kalau udah terang, dipastikan itu tadi itu Apa? pohon nangka Hmm. apa bukan Ya, memang ada pohon nangka. Itu di antara apa sih Mbak? Di rumah-rumah bongkaran situ di dalamnya apa? di Ada di hutan apa? kebun. Oh kebun. Di kebun. Jelas memang ya bentuknya. Jelas ya, aslinya jelas, cuman aku berpikir positif itu bukan apa-apa, tapi itu nangka gitu ya. Ternyata pas sudah terang Pagi maksudnya ya. pagi ternyata nggak ada apa-apa di situ, cuma pohon-pohon biasa. Gerak Mbak, pas Mbak Arsi lihat itu gerak. Ya nggak gerak, Warnanya Diam. putih. putih, kelihatan putih gitu. Nah, yang jadi misteri ini Mbak sing bikin aku apa jenenge penasaran gitu. Mas Rizal iki sapa? Oh, itu timnya para sastra. Oke. Mas Rizal ya, Mas Rizal. Ya Allah, Mas Rizal. Timnya para sastra itu. Semua klien pasti kenal sama dia. Ya. Dia itu pemegang kunci, tangan kanannya Mbak Asri lah ya Pak ya. Ada banyak sih. Salah satunya Mas Rizal. Mbak Asri iki tipikal sing parnoan apa ora? Ya kadang parno kadang enggak. Ya, tapi Tergantung ada lagi feeling loh lah yang ya. lebih menakutkan dari itu. Tapi akan kita gali. Kita tahu. gali sampai Oke, akar-akarnya. oke. Nggak berani pulang ngono. Yakin ya? Katanya memang Iku receh loh ya, padahal aku ngene kuwi wis wedi lho aku ngene kuwi. aku nggak kaget sih lah. Kadang Mbak Asri ono momen kendel banget, kadang ya ono momen sing aduh kayaknya nggak gelem nemoni ngene-ngene lah. Kasih kita yang level Medium. maksudnya Di pekerjaan masih. Iya, di pekerjaan lah masih. Oke. Yang medium itu di Jogja. Jadi pernah aku ada job di Jogja, di hotel. Jadi kan make upin dari kamarku ke kamar klien, jalan. lorong-lorong nih. Di lorong itu ada kayak aula. Oke. Aula itu bukan tembok sih, depan itu kayak kaca semua. Kaca loh ya, bukan iya, cermin, iya. kaca. Oh, iya. iya. Kaca tapi ada yang diburemin itu loh, apa? Oh ya kayak ada Ya, hiasan kayak nih. kaca ya. film burem Iya, yang iya, ada iya. gambar-gambarnya gitu. Tapi masih bisa lihat Bisa lihat tapi dalamnya. nggak jelas. Nggak jelas. Jadi Oke. ada yang jelas, ada yang enggak gitu. Oke. Jadi aku lewat itu, lewat itu aku mikirnya di situ itu ada patung. Jadi ada patung kayak Garuda, kayak yang di itu loh, kayak yang di Bali gitu loh. Oh iya, kayak yang di kayak temboknya terus ada patung. Nah, Kayak, aku mikirnya gitu. jangan pikir itu hiasan atau ornamen. Saya itu Mbak Asri sama siapa? Sendiri lah jalan. Jalan sendiri ya. Jalan Terus berarti sendiri. nol ya berarti Mbak Asri jalan sambil noleh gitu. Noleh lagi nih, noleh. Aku kayak ngerasa ada kuku gitu kan. Terus putih, hitam putih gitu lah pokoknya. Kan nggak jelas. Jadi aku cuma mikirin mungkin di situ ada patung yang lagi ditutupin kain. Oke. Untungnya aku lihat bawah gini sih. Pas aku selesai make up sekitar ya pagi lah jam 7-an gitu, balik ke kamar. Lihat Lewat situ lagi tadi. di situ. Kok kayak kosong. Kok nggak lihat apa-apa sampai aku balik. Jadi di aula itu kebetulan lagi dibuka aulanya. Terus ada Oh pas sampai karyawan balik hotel. itu dibuka. Terus sampai aku nengokin masuk gini. Loh, kok nggak ada apa-apa di situ? Mbak, emang di situ biasanya ada patungnya ya, Mbak? Nggak ada, Bu. Ya wes, nggak ada. Beneran, Mbak, nggak dikasih apa-apa di situ. Nggak ada. Jadi untungnya aku akhirnya langsung mikir gini. Untungnya aku nggak noleh ke atas gini ya. BN noleh ke atas gini. Terus berhadapan-hadapan dengan wajahnya.
Untungnya tuh lihat bawah. Cuma aku lihat bawah kayak ada kuku putih, hitam putih gitulah pokoknya. Berarti dia itu meneng ya, Mbak ya? Diem ya, enggak gerak ya? Diem tapi deket banget sama kaca itu. Oh, pas ini kocok. Ketok kuku sampean. Iya. Tapi aku mikirnya Patung Iya, iya. atau apa Mikirnya gitu. patung. Berarti waktu pas jalan tuh ya enggak takut apa ya? Enggak. Emang ya? Enggak. Alah, Lah, apa sih sampean ngono kok ya? jalan sendiri tuh, Mbak? Kenapa? Kok enggak ono tim Habis. kapo? Iya Oh, sih. enggak. Ya, enggak maksud kan. Iya sih. Iya. Ya lek wis lunas sih, lek ngono sih ya wis tuntas sih. Enggak maksudku kan iku peteng ngono lho. Oh tak. Iya, maksudku ya Iya. Jen ini kan rawan toh. Terus asistennya kemana gitu loh maksudnya? Sebenarnya deket kamarku itu. Cuma dari ini aula, ini kamarku. Ya, kamarku, aula, kamarnya pengantin gitu loh. Oh. Satu lantai kok kita. Ya apa Ya, Mbak? cuman ya Sampean ketemu itu aja. Gak mau merinding, gak trauma ta. Ya merinding lah. Gak trauma. Merindingnya tapi pas pagi hari itu berarti? Nah, pas pagi hari. Jadi merindingnya itu kayak kita Telat ya? Telat. Oh, tipikal sumbu lambat lah ya. Ngehnya ketemu. Tipikal sumbu lambat. Iya. Kayak ono wah ngene teh mlaku sik moro. Wah, itu waduh. Wis kayak ngono wisan. Mbak. Apa? Telat. Gak lucu ya. Gak lucu. Apa sih itu? Lucu deh sumpah. Ya ampun. Ngene gelar arek Mbak. Gak mau pak basi lho. Jadi gak mau Lucu loh. Ini amet ya apa ya? Iyalah. Walah Iku- berarti iku- aku mau dibedeni ta ngono lho. Oh, aire ngono ya. Iya, tapi ya merinding sih waktu itu. Terus itu yang level medium lah ya. Yang expert. Yang expert apa nih? Yang bener-bener pengen ku sampai nangis paling. Ya momen yang sampean Apalah. bener-bener lihat. Bener-bener sampai Sampai terngiang dan teringat sampai hari ini dan sering kali teringat. di pekerjaan masih Di seputar pekerjaan lah. kerja. Seputar Sebenarnya masih banyak sih, tapi yang kecil-kecil lah. suara-suara ngono Ya biasa ada part berarti Mbak. 2 itu. lah nanti ya. Lah, Horor toh. Suara-suara itu snack lah mekan ya. Iya, receh lah iku mek acar Iya, gitu. Bau-bau Es itu krim lah ya. receh. Jadi yang Sing sampai ini kelihatan. saking nyatanya. Jadi aku di perjalanan malam sih, sebenarnya nggak malam-malam banget, ini jam 8 malam. Jam 8 malam. Sore ya. Itu dari lokasi 1 ke lokasi 2 mau pindah gitu. Yang nyupir waktu itu masih Pak D. Kunci motornya atau kalau nggak salah ya, atau STNK-nya Pak. Oh, prek. Kita kena Dorong Mas, dorong. Sumbu lambat. cepet aku. Enggak perkara Iki sungguh dhewe. kecepatan iki. Sampai aku Kayak mau kaget. Loro, sorry ya. Betul lah iku. Perjalanan, Mbak. Lanjut Perjalanan. Jam 8 Perjalanan perjalanan. jam 8, akhirnya berhenti kan. Si Pak D ketemu sama anaknya. Nggak tahu lah tuker kunci atau apa, lupa. Terus berhenti di depan entah itu TK, entah itu balai desa yang ada TK-nya gitu. Pas berhenti di situ aku noleh. TK itu ada jendela. Di jendela itu ada orang tiba-tiba mau keluar dari jendela. Saking nyatanya aku mikirnya itu orang gila. Loh, si Mbak ini naik motor, Enggak naik mobil. terus Mbak turun. Enggak turun, aku di dalam Oh, mobil. lihat dari Sendiri. Sendiri. Waktu itu ada asisten di belakang. Tapi aku sampai kayak nggak bisa ngomong. Jadi lihat itu bener-bener nyata. Awalnya tak pikir orang gila keluar dari jendela. Keluar dari jendela itu kan gini. Kayak yang di scary movie itu loh. merayap nggak, Mbak? Iya, yang kayak Merambat. merambat gini, tangan kakinya keluar gini, rambutnya kan gini ya. Tangan sama kakinya keluar. Tangan sama kakinya tuh keluar dari jendela gini. Gini, Mbak. Keluar gini loh. Rambutnya tuh gini. Tapi sebenarnya bukan rambutnya yang ada ke sini sih. Kayak mikir, dia Mas itu tapi balik gini loh badannya itu. Awalnya tak pikir orang gila. Kan saking nyatanya loh yang tak lihat itu. Berarti benar-benar ada wujudnya gitu ya. Ada wujudnya. Jadi kayak bajunya itu kayak putih-putih kotor-kotor gitu loh.
Pas aku lihat tangannya, jari kaki sama tangannya itu panjang-panjang ya. Aku baru ngeh itu kayak, hah, berarti itu bukan manusia kan? Nggak mungkin kan? Iya, Masa iya, sih iya. mau nakutin orang lewat aja cosplay nih seniat itu kan kayak gitu. Jadi tangan sama kakinya itu panjang, bukan ukuran manusia gini lah. Kepala ya, Pak? Mukanya, Mbak. Mukanya kayak balik gini loh, tapi Mas apa, Mas? rambutnya yang ke bawah. Gondrong kan, Mbak? Panjang rambutnya. Panjang lah. Coba dianu lho. Ya apa? Jadi aku sampai nggak bisa ngomong aku. Untungnya Pak Deku udah selesai langsung masuk mobil. Ayo gitu. Loh itu tadi sampai keluar deh. Belum Apa? sampai keluar. Tetap Kayak tapi mau keluar separuh. gitu. Separuh. berusaha untuk keluar. Berusaha untuk keluar. Itu masih gerak. Kan Masih jalan lah. itu masih gerak. Tapi nggak berani noleh aku. Terus agak jauh baru aku noleh. Takutnya udah di jalan atau enggak ada. Oh, pas itu baik ngikuti atau apa gitu ya? Di Cendela aku nggak ada. Enggak, karena aku udah jalan kan. Jadi Pak Deku udah masuk. Terus Sampean jalan. Terus sampean lihat lagi toh. Lihat lagi nggak? Ternyata dia nggak keluar dari Enggak Jendela ngikuti tadi. lah. Oh, area itu tadi. area itu tadi. Kan dari jendela masih ada pagar kan. Oh, ditutupi sama pagar. Jarak berapa meter, Mbak, kira-kira, Mbak? Ya paling 30 meter mungkin. Nggak sampai ya. Nggak sampai mungkin. 20 meter. Ya 15-20 meter deket kok pokoknya. Dekat berarti. Mukanya gak kelihatan ya? Nggak kelihatan mukanya tuh kayak ngadep ke sana tapi rambutnya panjang gitu loh. Jadi Oh, makanya sosok bayangin aku. mana kayak badannya tuh kayak kebalik Balik, tapi ya. tangannya ke sini kakinya ke sana, makanya aneh kan. Apa keluar ge langsung sak kaki iku kan Iya. secara manusia kan ya pangel toh. Iya, ya itu. Ya, Baru nyadarnya. Kecuali kalau ada yang dorong baru sih oke ya. Dari belakang lo kan iso tau cok guyu iki horor lho, Rek. Ya apa? Ya Mah itulah. aku lucu kan guyu. Saiki aku gak lucu. Saiki horor guyu. Ngene. Mbak kok Taman ini gini. memang itu dah punya apa indera Indra bekti keenam. dah. Ya enggak lah. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Tapi sering Mbak di ini. Anu. Ya lumayan sih. Pernah itu nggak memang apa ya namanya kayak sengaja untuk entah iku ngobrolin atau sama orang pinter maybe sharing hal-hal kayak gitu, punya kesukaan hal kayak gitu tuh saman? Ya enggak lah. Enggak ya memang. Bahkan cenderung lek iso ya menjauhi, lek iso ya enggak ketemu. Tapi nyatanya sering ketemu Mbak ya. Sering Dulu itu aku pernah diceritain sama Mbak Asri kalau di Lah kenapa ya kok enggak bahas sing cerita? enggak iki cek dijelasno lebih lho ceritane cek dilipat. Oh, Pakai opening dulu. Aja kan pengen Opening. itu Mbak saya cerita nono arek-arek perihal iki. Kan ngono tok kan. Kudu dulu aku pernah ceritain Mbak Asri. Lho lagi ono wong e. Oh iya. Apa sih? Mbak dulu tuh pengen pernah cerita ke aku tuh. Ah ngono sini ya. Yang soal keris itu loh, Mbak. Oh, keris. Yang keris beneran itu loh. Ada berapa keris? Iya apa iki Mbak? Ya apa sih? Aku gak ruplas wis. Barang-barang apa atau apa itu? Iya. Jadi pernah aku nemu keris sih di rumah di sini. Di sini. Tapi aku nggak tahu. Itu aku nggak merasa beli, nggak merasa Punya lah dikasih. Ya intinya. nggak merasa punya. Dan kalaupun punya orang pasti kan dicari. Dicari. Ya. Barangkali MC atau mungkin keluarga pengantin yang kelupaan terus ke bawah aku kan pasti dicari lah ya. Dan itu nggak ada yang punya sampai aku telepon ke temen yang pernah aku nitip keris ini, emang dulu beliin aku berapa ya kerisnya, perasaan 2 kan, yang ini nggak beliin yang ini ya, enggak, jadi aku nggak tahu itu keris. Ya siapa? Oh, keris beneran, siapa? Mbak, ya? Keris beneran. Jadi kalau yang itu sih pernah aku nanyain ini kerisnya beneran apa keris gimana ya, kok di sini gitu. Terus sama si bapak itu bilangnya sih ya mungkin datang sendiri atau gimana sih ya, nggak tahu lah, tapi dia bilang ini soalnya beda, memang dia anget. Udah megang sendiri kan waktu itu ya. Nah, aku lupa, aku pernah Lupa ya megang. pokoknya. Ada auranya, kalau Heeh, kasarnya. jadi aku tapi nggak nggak membesar-besarkan. Udahlah biarin aja. Lalu dek mana
Masih Ya udah ada, tak masih ada. gabungin aja sama keris-keris yang lain. Awalnya Mbak Asriku memang beli untuk Enggak. properti. Oh, kalau keris-keris kan banyak buat ini Buat apa? manten, Buat aksesoris. Iya, pengantin, properti kan. Properti, heeh. Tapi yang ini aku nggak tahu, nggak merasa beli yang ini. Tapi terus ada di situ sempat nanyain tapi dan bagiku nggak perlu dispesialkan. Ya udahlah, gitu aja. Yang aja bonus beli gitu. Iya. Berarti sampai sekarang ada. Ya mungkin ada, nggak pernah tak cek. Oh, Mbak anggap biasa aja, kira Iya, tak nggak anggap fokus biasa ke aja. situ. Enggak lah. Oke, agar yakin, ya mari kita panggilkan Chris Chris, Dayanti. Lucu loh Chris Dayanti. Mang Indra Bekti saiki Chris Dayanti. Aduh. Gue kan guyon bapak-bapak lho. Guyon bapak-bapak. Oke, Mas Gilang tadi cukup ya horornya ya. Oke. Nah, sekarang balik ke Prias lagi, Mbak, seputar Prias. Kalau Mbak Aziz sendiri nih genre riasnya ini yang seperti apa? Karena ada yang Eropa, genre Kejawen. Jawa, Jadi genre sebenarnya Kamerun. sih lebih ke tradisional ya. Cuman kalau sekarang semuanya ya harus dipelajari. Jadi aku bagaikan Indomerit gitu. Indomerit gitu. Tak jual aja semuanya. Kamu mau yang mana oke lah. Mau nunjukin make upnya mua lain, MUA lain, oke aku tidak tersinggung. Aku malah terpacu untuk belajar. Oke, Kalau tak pelajari dulu. favoritnya Mbak Aci sendiri, favorit rias yang seperti apa gitu? Kalau favorit itu ya apa ya? Mungkin apa? Yang Sunda itu apa? Pakai ini atau yang mana Palembang atau apa yang Oh, gede iya. Kalau intinya sih tradisional. Oh, tradisional ya. Tradisional. Jadi mau apa aja sih? Yang penting tradisional itu menurutku lebih menarik. Berapa make up yang udah Mbak Asri pernah buat? Kalau yang tradisional, kan itu kan kayak dari beberapa macam daerah kan, Sunda, Jogja, terus Lupa Sumatera sih, mungkin nggak pernah atau apa. ngitung. Nggak pernah. Banyak lah Tapi bacanya. bisa semua ya, bisa di genre tradisional semua bisa gitu. Ya bisa lah, bisa. Yang penting semuanya itu kan bisa dipelajari. Yang penting briefingnya sama si kliennya. Yang paling aman. susah itu Kalau paling apa? susah, paling Yang susah butuh itu waktu lama mungkin atau apa? pengantin Jogja Paes Ageng. Yang Pengantin kelihatannya Jogja. paling simpel make upnya, tapi itu paling susah karena detailnya banyak. Yang itu loh, yang hitam tapi ada emas-emasnya sininya. Nanti mungkin dikasih beberapa foto Oh gambar ya, hasil ini nanti tunjukin cering gitu ya. Dikirim ya, Oke tari ya? lah, Nanti ya. Udah menambah kerjaanku sih Malian. Editor, bahkan editor. Ambil aku loh. Oke. Ya itu paling sulit karena detailnya banyak. Jadi kalau tradisional itu emang banyak aturannya, kayak bikin alis ya kan. Paling depannya itu di sebelah mana, ukurannya dari sini kemana, ujungnya dari mana ke mana. Ini harus Oh, kayak diukur dari situ, ukuran-ukurannya gitu ukurannya ya? itu banyak Itu apa aturan ya? aturan. Itu aturan Istilahnya pakem. dari mana atau sifatnya ya apa aturan itu? Apakah ketika aturan Harus itu enggak gitu atau apa? nggak sama akhirnya aku jadi kesane nggak menghargai tradisi ini atau biar sampai gitu? Iya, jadi kalau itu dari mana aturannya, yang pasti dari daerahnya masing-masing. Oh iya. Ya kan? Jadi di daerahnya masing-masing pasti membakukan atau memakemkan make up tradisionalnya masing-masing. Oh iya iya. Nah, jadi dari situ harus dipelajari memang ya, tapi namanya kita manusia tidak sempurna, kadang ada kurang-kurangnya. Ya gitulah. Sempurna hanya milik Milik Tuhan. Andra and the Backbone. Itu ya, Bapak mana? Cukup Bapak. Nggak masalah ya. Mbak, tapi aku pernah denger nih ya. Di dunia Prias ya. Itu ada, tapi bener nggak sih? Itu ada apa namanya? Kalau orang mau rias apa, wedding di genre apa, itu ada puasanya gitu loh. Itu bener tak, Mbak? Iya sih. Jadi kalau puasa itu memang anjurannya dari Jawa dulu itu katanya sih suruh puasa ya. Menurutku itu benar dan sampai hari ini pun pengantin masih saya sarankan untuk puasa. Oh, itu di pengantinnya, bukan Pengantinnya, di priasnya. sebenarnya priasnya juga sih, tapi kayak aku gak kuat. Cilok cek wena. Jadi yang puasa Letina ya wes. Sing puasa. Ngono carane ya.
Oke. Enggak kok, enggak. Tapi emang ada ya Mbak ya gitu ya. Jadi kenapa Iya, sih kok harus puasa? sampai gitu ya. Kenapa kok? Memang kalau untuk periasnya sendiri sebenarnya memang bagusnya sih puasa ya. Bagusnya. Karena kan ya pasti lebih ramping. Itu satu. Yang kedua kayak kita lebih jaga image aja, nggak makan sering makan di tempat Berarti rumahnya orang sebenarnya kan itu gitu. kan unsur apa ya, kebugaran kan Mbak. Maksudnya Iya. unsur Kesehatan, kecantikan ya, bukan Kecantikan. ada unsur spiritual ya berarti ya. Ya spiritual juga lah, orang puasa pasti antara dirinya sama Tuhan juga kan. Iya sih. Lebih Maksudku tenang pastinya. hubungan dengan dirias tadi loh Mbak. Apakah kalau menggunakan Yep. riasan ini adatnya memang harus Jadi ritualnya gini, lah. tak jelaskan ya. Oke. Jadi kalau puasa itu satu, otomatis makanannya lebih terjaga. Kalau kita puasa pasti nggak ngawur juga kan kita Ya, mau ya, makan. ya. Itu satu. Otomatis yang kita makan bagus-bagus. Kalau bagus-bagus, efeknya secara fisik bagus kan. Ya. Jadi untuk baik perias ataupun pengantin ya, nggak mudah keringetan. Itu satu. Kalau yang pengantinnya berminyak, nggak gampang berminyak karena makanannya dijaga juga. Kemudian yang kedua, kalau puasa kita tuh kayak udah nggak ada daya gitu ya untuk emosi. Sementara menjelang hari H itu kan pasti banyak semakin Riwah lah ya. riwah ya. Semakin menguras Itu mental. semakin menguras menguji emosi kita gitu. Jadi itu lebih terkontrol emosi pastinya. Karena kita lebih tenang. Kita juga lebih dekat sama Gusti. Gusti Allah ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau puasa ya tadi. Jadi kalau untuk periasnya sih lebih sopan aja. Attitude berarti ya. Iya. Jadi kayak Jadi kita nggak- lebih menjaga itu lebih ini. Oke. Baiklah, Paras Asri. Paras Asri ini salah satu WO terbesar di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ngomong rek. Aku masa terhormat berarti aku tuh gini kayak. diamini aja boleh Amin. kan. Itu kan Iya. doa. Mbak, ini tanya sing sedikit kudu privasi ya, tapi kan zaman sekarang itu gak privasi. Rate-nya sampai berapa sih Mbak? Kalau pengen pakai jasa nih Paras Asri ini. Kalau Paket full misalnya. Paket Aku full pengen sih, terima dadi. Misalnya ini udah rapi ambek mungkin ambek Siha lah nanti ya. Paket full ngono berapa kira-kira? jadi start 30 lah, Start 30-an lah. 30. Itu sudah all All in one. Enggak all banget sih. Oh iya. catering. Tapi satu paket. Enggak lah. Oh enggak, oh berarti Paketanku dekor lepas dan catering. lepas Oh, lepas catering. Iya. 30 itu ya mahal apa murah? Aku enggak tahu aku. Ya, Mbak. Medium lah ya. Medium lah ya. Atau standarnya di sini sekarang kayak gitu. Standarnya di Sidoarjo sih ya sekitar 20-an lah. Ya, berarti kan di sini bisa disimpulkan bahwa ada kualitas yang dijaga tuh sama para Nah, seniman. yang bikin itu tadi yang mau tak tanyain. Yang bikin orang harus pakai Paras Asri itu apa sih? Uniknya apa? Terus yang bikin beda itu ada ininya loh gitu. Di Paras Iya. Asri ini. Ya satu apa ya? Busana bikin sendiri gitu loh. Itulah. Oh, berarti maksudnya. otentik, berarti original. Ada yang beli terus lepas dikasihkan ada yang beli terus ditaruh sini ada gitu. Jadi yang dilayani spesial itu nggak cuman pengantinnya sih, Tapi juga tapi orang tua, keluarga. Jadi Tetangga, yang tetangga. Oh, iya, iya. Tetangga. Oh enggak. Oh iya. Iya. ya kalau tetangganya ikut di make upin kan ya. Mas. Biar apa ambek tonggone? Ayo. Bisa. Oke. Selain busana Ya kayaknya lebih. ya mungkin prewed yang enggak ada duanya kan. Betul. Ini. Private. Aku ini marketing iki. Iya, aku promotor gue.
Sampai aku garo. Lah iya, ya Allah, aku sing ngeling no. Ya, jadi di Parsa sini bisa private di home studio yang sekece ini. Ini di atasnya loh, lantai 10 loh. Nah iya Di bawah masih ada. Wis peng telu kok kene ngomong ki lantai 10. Iya. Ketok goro tambahan ngono lho. Iya, iya, cocok. Oh, misalnya. Baru Mbak, papat. ini mimpine Mbak Asri ini apa sih sebenarnya? Ingin jadi apa? Aku. BO ini mau dibikin apa? Lo Atau enggak gimana? mimpinya Mbak Asri Oh, pribadi? iya. Mimpinya. Heeh. Mimpinya aku pengen punya usaha. Yang banyak sih. Oh, ini ya apa lalu? Oh, sih belum jawab lagi. Iya. Yang banyak terus. Yang banyak. Tapi saling terkait. Jadi usaha ini juga Oh, anu ya. Masih nyambung, nyambung. masih nyambung gitu. Inti utamanya sih usaha yang besar itu, mimpiku itu kan ada saudara, tetangga yang aku rasa membutuhkan pekerjaan itu gitu. Daripada si ini jauh kerjanya, daripada si ini Mbak, susah jangan nangis dulu, Mbak. kerjanya, jadi kayak Enggak nangis ya? Nangis. enggak lah, enggak nangis. Jadi kepengennya sih manfaat sih buat orang. Jadi kayak karena aku pengen banget sih buka ini, karena aku kasihan loh lihat si ini, dia daripada kerjanya kok kayaknya susah sih ikut di sini gitu loh. Membuka lapangan Pekerjaan. Minimal bagi orang sekitar dulu lah. Orang sekitar. Dan para Asri berhasil dong berarti. Amin. Ya Pak, para Asri ini apakah sudah menjawab mimpimu Mbak? Belum. Belum Kurang. ya, masih Ya ya? sebagian sih sudah alhamdulillah. Tapi masih ya kalau masih banyak lagi sih. Masih banyak Apa tujuan-tujuan yang next harus mau di ini ya. mau ngapain lagi untuk mengejar Entah itu Untuk di yang terdekat sih yang di Busana tadi. extend ke tempat lain, buka cabang atau tapi ya apa? satu ini ya, satu apa namanya? Satu Tetap iya, tetap Parsa Sri WO ini. Tapi tempatnya nggak di sini. buka cabang lain. Yang terdekat Tapi bukan make up, busana aja. sana aja. Kuliner. Ya itu tujuan akhir sih. Waduh, tujuan Parsa Sri akhir. apa? Parsa Sri Soalnya kan nggak mungkin aku Paras- sampai tua kan. Maksudnya Asri food. nggak Iya, mungkin iya. kita yang sampai udah tua kan mesti fisiknya menurun. Jadi mimpinya ada pekerjaan yang bisa dikerjakan tidak dengan fisik yang terlalu di apa ya? Forsir. Diforsir gitu. Gitu. Ini juragan lah ya, santai. Cita-cita memang- kabeh deh gue. iya, Next, tengok-tengok. apa mentoknya? Ya, nggak mentoknya juga. sampai puncaknya memang pengen punya usaha kuliner Mbak ya. Iyalah. Kelihatan sih memang dulu iki seneng sampean ya. Itu tindakan dhewe. Enggak, puncaknya adalah Mbak Asis tengok-tengok ambek ngopi terus Loh, tapi kan diketoi. tetap otaknya yang dipakai gitu loh. Ya Iya, maksudnya iya. gitu. Enggak kerja fisik terlalu Nggak berat kerja lagi. fisiknya. Teman-teman ada yang mau tanya. Agung mang. Bila. Sina. Ayo monggo. Ayo. Ada lo di Mbak mau. Pasti Mbak pengen tanya sini nang anune. Ayo, ada pertanyaan lagi apa? Teman-teman. Ada lowongan tambah. Iya, iki. Langsung to the point ya. Tim ini pengangguran banget. Jadi ini lowongan itu Ada persyaratannya apa aja lowongan kru make up. Mau jadi kru make up. Kok. Tapi seru sih, aku lihat apa teman-teman kayak Mbak Asri ini ya. Prias WO itu seru. Berangkat pagi. Saya bawa tim wake. Saya setting sampai depan sampai rumah setting lagi. Terus Bawa tim mulai pakai sampai kakan tim ya. mulai gambar wajah itu, wih, asik ini loh. Ini jadi jadi usaha keluarga berarti Mbak ya misalnya ya. Enggak juga ya? Enggak juga. Pribadi Mbak Asri ya. Tinta nasi arek ya apa? Sorry. Kita apa? Selain untuk sekarang ini selain di make up apa lagi Mbak? Gelut sampean bergelut Apa di yang dunia. digeluti lagi? Apa lagi? Busana, make up sama busana. Itu kan apa namanya Oh, ya? iya. Sa kolam lah. Iya, Yang di Yang luar beda kolam itu ada entah nggak gitu? Mbak Belum, Asri belum. naruh saham di apa tambak lele apa lah. BE. Belum Mbak ya. Di sini juga bisa Dalam? saham di sini. Boleh dong.
kan biasanya kan kalau misalkan pada saat ini kita ada paketan kan, misalkan 30 juta. Itu misalkan ada klien kayak gini, Mbak, saya punyanya 25 juta, masih bisa nggak, Mbak? Atau apa yang harus dikurangi? Maksudnya apa yang harus oke lah untuk pakai 25 juta nanti gak dapat ini Mas. Apa se-fleksibel itu? Bisa lah, Oh, fleksibel jadi kok di sini. Ini pertanyaan ditambahin dulu karena nggak jelas mungkin ya tadi ya. Nang mic Jadi jadi Oh iya, dari harga diperjelas. 30 juta misalnya kata Mas G tadi. Gilang kok G. Keliru. Mas Gilang. Itu dari harga 30 juta misalnya. Sedangkan kliennya ada Kak, Mbak, ini ada cuman 25 juta. Itu bisa tak fleksibel kayak gitu loh. Di Bisa Paras sih, Asri ini. bisa fleksibel kok. Ya tapi kita lihat lah, fleksibelnya itu masih sesuai standarnya para sasri enggak? Ya kan? Karena balik lagi ya, Balik ada lagi. kualitas yang harus dijaga dan itu memang membutuhkan jenis kinerja yang profesional. Jadi ya gak iso lah ya sampai sing mepet-mepet banget. Iya. Mau katakan apa ya sono lho Indah Skure ngomong moro ilang. Ini bertempat di lokasi mana sih, Mbak? Ngono arek. Nonton yang Sama IG-nya apa? Oh, iya. Tanya tadi. Jadi Paras Asri itu tempatnya di Sidoarjo. Tapi belusuk mana? Di Tulangan ya. Jadi kadang-kadang tapi beberapa klien yang kayak dari Surabaya tanya di sini kan Sidoarjo. Ternyata jauh ya, Mbak. Aku pikir dari tol deket. Tapi alhamdulillah lah. Setelah pribadi sini Balik mesti ya. maksudnya Ya, puas lah. puas lah, alhamdulillah. Amin ya, semoga aja. Amin. Jadi bisa fleksibel terus tadi tempatnya udah kejawab ya. Sama IG-nya Asri apa? Asri Leksono Paras Asri. Asri sana para sasri. Nanti ditaruh di deskripsi ya sama editor nanti. Menurutku Pas Asri wis gak butuh dipromot no, wis gede wisan. Kene sing Masuk dipromot. gede. Amin. Iya, Ya kene kan harus di terus promote pisan promote lah. Kene nunut. Kene sing nurut. Asri sing nurut tuh kene. Mbak, working hour-nya itu piye? Mulai hari apa sampai hari apa terus sampai jam berapa online-nya? Jadi kalau online-nya setiap hari sih. Setiap hari nggak ono libur ya? Kalau karyawan di sini itu macam-macam. Jadi ada yang Senin sampai Sabtu, ada yang kerja tidak beraturan, ada yang freelance, ya kan tadi. Jadi kalau yang nggak beraturan itu yang bagian busana. Bagian busana ini bukan yang masang manik ya. Yang bagian busana ini untuk fitting. Kemudian jam kerjanya kan kalau kita atur dari jam 8 sampai jam 3 sore, klien itu kan kadang jam kerja itu ya, nggak bisa ke sini. Kadang ya Oh, setelah jadi maghrib dia atau sore. menyesuaikan Maghrib, ya, menyesuaikan menyesuaikan. klien ya jam kerjanya. Jadi sebagian juga bisanya Sabtu Minggu. Sementara sebagian tim Sabtu Minggu kita di lokasi, di tempat wedding. Jadi ada tim yang memang untuk khusus di galeri. Sampai sekarang Mbak Asri ini masih terjun lapangan nggak? Ini masih lah, Masih ya? masih. Apa alasannya Mbak? Kalau make up itu masih sampai hari ini sih. Jadi kalau yang dipegang langsung sama MUA-nya, dia baru Percaya. percaya gitu, lega kan. Ya tapi nggak menutup kemungkinan sih suatu saat, karena ada beberapa juga mua yang sekarang udah bikin kayak make up by owner, make up by team, kemudian atau mungkin jadi itu sebagai perusahaan yang kemudian make upnya 1, 2, 3 gitu. Iya, ada beberapa. Iya, Udah pikirku gitu ya. aku rasa dengan sebesar ini kantornya gede sakmene ya, aku rasa ya Paras Asri ini sudah harusnya ya menurutku loh maksudku ya, tapi kan aku nggak tahu. Paras Asri Mbak Ada Asri tim ini untuk sudah MUA-nya gitu ya. rek job desk udah, job desk udah. Kalau ini Mbak, dulu kan sering nih. Nah, sekarang ini seberapa sering untuk workshop? Mbak Sri kan sering tahu Iya. ada yang datang ke Oh, sini ya, belajar, seminar. maksudnya ada yang belajar. Ya, Ada kelas. Oh, iya, cuman- iya. kelas. Oh, Jadi ada kelas make sekolah. up. Kelas make up itu untuk saat ini sih
udah nggak sesering dulu. Jadi mungkin di bulan puasa itu yang pasti ada. Itu satu. Yang kedua mungkin di bulan-bulan yang agak kosong gitu. Itu by Mbak Aci sendiri, Iya, gurunya yang maksudnya. ajar. Ya. Mantap ya. Masih jalan berarti sampai sekarang ya. Masih alhamdulillah. Masih sih. Oke. Cuman memang kalau untuk buka privat itu kayak mungkin bukan passionku gitu loh. Lalu iya, Aku bisa make up, bisa ngajar, tapi kayak aku apa ya? Nggak nyaman gitu ta? Apa? Bukan nggak nyaman. Kayak cepet ngerasa lelah gitu loh. Padahal kan sebenarnya lebih gampang. Iya kan? Iya. Tapi ya nggak tahu sih. loh. Lalu kenapa kok dibuka Mbak? Kok membuka kelas gitu ya? kelas? Kan Mbak aslinya Ya, enggak. itu kan peluang juga daripada berarti bulan kosong. Apa ya berarti kan? apa ini adalah perihal penambahan menu berarti kan ya di Iya. Paras Asri ya. Oke. Dan itu Mbak Aci sendiri yang ngajak. Nggak tahu aku kayak ada ya memang. Iya ada. Nah, Ya. iya apa? Iya apa? Iya apa man maksudnya? Sudah berapa lama Mbak apa kopian kayak pinggir mau bayar lah mau? Aku sih ngombe lho. Udah ikut aku kok, tenang aja. Oh iya dah. Oh iya. Ya ampun Mbak Sire yang kopi. Loh, ya. Setiap kali kesini loh ya. Kayak dia udah kantinnya. Makanya dia mau bauan terus. Ternyata. langsung. Ya ampun Comot. Jadi dia udah tahu kalau di sini mesti Mbak Asri itu merakit Totalan Mas buri, Huda totalan gitu. carry. Kalau kopi, iya. Aku langsung pesen Ya, kan Mas, santai udah aku. aja lah. Iya. Oh iya temen yang nongkrong. Lo enggak, maksudnya tadi aku diajak urunan soalnya guys itu. Enggak, ngawur. Oh. Enggak, Pak. Goreng enggak? Gopo. Aku lan. Manipulatif lah aku. Kacau. Makelar. Saya tak tarik sih biasanya kopi petangnya tak tarik 5.000. Tadi 1.000. Berarti otak bisnisnya Ya, jalan. betul. Udah berapa Ki Mbak tadi? 4 tahun ya? Lebih lah. Lebih lah. Dari 2009. Ini apa kantor ini sebesar ini? Oh. Enggak, iya 4 tahun. 4 tahun itu ya? Kalau kantor ini maksudnya. Ini keren loh ini, Sa. 10 lantai. Mana 10 lantai. Enggak, jujurnya tadi aku enggak nyangka Mbak Lalek memang tempatnya semasif iki ya. Tak pikir ya udah bilang sih, Mas kok kayak rooftop. Ya aku pikir memang ya rumah ada rooftopnya gitu. Terus enggak. Munggah ya gak gelem baleni aku. Saking bingungnya lo ya. Dalane lo bingungi. Cek pesen lift ta, Mbak. Maksudnya gurung teko Oh lift iya, ya. belum datang. Belum. Nyantol ke Kamerun jarimu ya. Kamerun. Kalau orang Kamerun gitu, ya boleh rasis rek. Mas Denny nih ngarai. Ada nggak kulit-kulit yang susah di make up? Enggak sih. Oh, enggak ada. Enggak, jadi semua kulit itu cantik kan. Jadi kulit yang eksotis itu juga menurutku kulit yang cantik. Kayak cowok gitu ada ya. Make upin cowok. Yang susah. Oh, maksudnya? Kan tadi aku bilang ada nggak kulit-kulit yang susah di make up gitu loh. Katanya Mbak Asri kan. Terus kok cowok maksudnya? Kalau cowok ada nggak kulit-kulit yang, kan cowok kan banyak Oh, yang. maksud make upin cowok Iya, make tetap upin bentuk cowok. cowok apa cowok jadi cewek? Ya apa aku ngomongin? Aku ngomongin apa? Mbak, Ya pernah lah pasti. Kita kalau mau berkembang, ya pastilah kita akan dibenturkan dengan beberapa komplain, masalah. Itu kan yang membuat kita belajar. Iya kan? Ini loh, kata-kata mutiara hari ini. kok tak tulis enggak? Oh, nama-nama editan mana? Ya wes. Duh wes. Wes. Kulit tadi loh, aman berarti nggak ada ya? Kulit ya aman Oh, ya? Aman maksudnya lah. udah tadi gini loh. Cowok kan identik tidak begitu memperhatikan kesehatan kulit. Terus? Apakah itu juga mempersulit Mbak Asri ketika make up yang menemui kulitnya cowok yang jarang dirawat kayak gitu loh. Iya. Ya entah cewek entah cowok ya. Jadi kalau make up sih kita kan cuma bisa nutupin aja gitu Mas Huda. Jadi kalaupun misalnya breakout ya kita tutupin semampu kita. Kalau tekstur kalau tekstur nggak bisa, tapi kalau kita nutupin warna bisa. Terus kalau untuk
cewek-cewek sih biasanya yang sulit itu yang pakai perawatan yang tidak aman. Oh, Jadi kayak perawatannya mengandung merkuri dan padahal perawatan yang bagus-bagus itu Ayune banyak sakmene tok sekarang. lho. yang sempat putih lho. Ya sakmene tok. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya tapi bisa sih. Sekarang kan sudah banyak ini ya ilmunya ya. Jadi lebih mudah sih sekarang karena ternyata dengan teknik ini kulit yang seperti ini treatmentnya begini, kulit yang begini treatmentnya begini gitu. Kalau dulu sih kayak sering salah. Jadi kulitnya begini yang dipakai sama 1, 2, 3 masalah kulit akhirnya kita nggak pakai cocok. akhirnya nggak cocok. Tapi yang paling sulit memang yang itu tadi. Jadi perawatan kulitnya yang nggak aman itu loh. Iya. Heeh. Tapi ya nggak terlalu sih, nggak kayak dulu. Oke. Menjelang detik menit-menit injury time. Injury time. Mbak Penalti. kasih tips itu Mbak apa? Tips simple untuk merawat kulit dari sampean pribadi. Piye? Kalau untuk merawat kulit itu yang pertama makanan. Makanan sing piye? Jadi makanannya dijaga. Tergantung. Dijaganya masih dijaga. Disimpan. Oh jadi jalo ya ngono. dijaga. Dipangan dewe. Ya Pak, maksudnya dijaga itu enggak apa? Enggak, Tipikal yang seperti enggak apa? Yang terlalu pedes. Enggak, yang pedes panas-panas itu ya. kan enggak boleh, terlalu Pedes itu biasanya memicu jerawat sih. Kalau kita yang gampang jerawatan itu kita Oh, hindari buah-buahan. yang pedes-pedes, kemudian yang berlemak. Kalau buah-buahan itu alpukat sama buah yang panas itu kayak durian, nangka. Loh, alpukat itu enggak boleh, Mbak. Iya, ternyata. Oh iya dah. Iya. Waduh, padahal aku gak seneng ya anu alpukat. Aku gak Aku sih seneng. Aku gak seneng sih. Oh gitu ya. Ya Mbak? selama kita makan nggak masalah sih, ya nggak masalah. Durian, nangka, nanas tadi itu boleh dikonsumsi apa enggak maksudnya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kalau kita mau wedding lah nggak. Kalau hari-hari gini Mas sudah kesini bawa Santai durian gitu. ya nggak apa-apa. Kode kuning kamu no Oke. Iki kerekam lho kode. Untung iki. nggak Oh, iya. musim. Untung nggak musim. Terus, Selain itu? selain makanan jaga kebersihan kulit. Jadi sebenarnya yang nggak usah yang aneh-aneh sih. Baik cowok atau cewek itu yang penting sabun Muka. sama moisturizernya aja yang Nah, bener. iki. Apa Itu iki, yang- Mbak? Moisturizer Gak iya, paham apa aku rek moisturizer Moisturizer ini itu apa? pelembab wajah. Terserah produknya apa aja, tapi yang sesuai sama jenis kulit kita. Kalau nggak cocok ya ganti kayak gitu ya. Iya. Gampang. Aku juga aja. Jadi ngerti kalau ya. beli ya dicocokin kita masalahnya apa? Jerawat. Kalau kita jerawat ya jangan beli yang untuk pemutih. Kayak gitu loh. Iya. Jadi kalau kita jerawat ya beli yang cocok untuk kulit berjerawat. Ya sesuai aja sama kebutuhan kulit kita. Berarti tadi makanan pedas-pedas kurangi. Buah-buahan yang panas-panas. Kalau untuk kulit yang digigit nyamuk. kan ya, mulai ngawur loh. Gigit nyamuk kan ya. Sini gigit manyang, Mbak. Iku Manyang yo. Iya. Manyang. Nah, iku nang dokter kulit ae, Mas. Ayo Mas Daniel. Wes lega. Sudah. Pertanyaannya. Sudah. Ya kan aku tips buat teman-teman yang bukan pas juga. Ya pas wes. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan juga terima kasih buat tim Vanalika dulu dong. Terima kasih juga tim para sastri wedding. Buat tim para santri juga tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Ini buat kita- Mbak Asri, Mbak Asri juga, Mas Daniel. sama Mas Huda, terus tim-timnya banyak. Kita udah dikasih tempat ya Mas ya. Terus boleh aku simpulkan dengan beberapa kata, yaitu tadi Mbak Asri itu sosok yang menuruti kata orang tua dahulu. Dia mampu meredam egonya sebentar agar maksudnya dia mempercayai bahwa yang penting adalah ridho dari orang tua, ngono loh. Pasti ada jalan dan ternyata Mbak Asri membuktikan bisa membangun 10 lantai ini. Nah ini benar. Jadi teman-teman Amin, ojo diamin ya. dibantah lah ya wong tua ya. Pasti apa masuknya harus yang apa? Yang soft, pasti dituruti kok intinya gitu. Ya Mbak ya. Leres Mbak ya tadi ya? Leres. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Sudah. Sudah sih. Udah ya. Semoga para sastri semakin jaya ya. Ya. Semakin Amin. Amin.
sukses. Dan juga teman-teman yang nonton, semoga ini juga Menjadi video yang inspiratif dan juga menghibur lah di kala kalian lagi santai. Oke, Terima kasih kalau gitu semuanya. sampai jumpa di Panalika. Ciao. Terima kasih.